Lalu kemudian Pilkada 2015 yang saat itu memenangkan pasangan Bu Faida dan Kiai Mukid, saya juga waktu itu masih penyelenggara. Ya. Nah, kita menjadi penyelenggara difasilitasi oleh negara. Saya diberi pembekalan, diadakan bimbingan teknis, diberi pengetahuan, diberi keterampilan. Yang itu semua terselenggara melalui dana-dana rakyat. Maka tentu hari ini menjadi salah satu bagian kita juga. Apa yang kita dapatkan, kita coba bagi dengan kawan-kawan semua. Oke ya, ini waktunya jam 4:40. Mudah-mudahan cukup ya, bisa berbagi soal itu. Teman-teman sekalian, pengawas di dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu sering disebut polisinya pemilu. Kenapa harus ada pengawas? Saya tidak perlu sampaikan lagi. Karena ada kemungkinan bahwa proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Pengawas pemilu di dalam penyelenggaraan pemilu, mereka memiliki tugas satu. Kalau dulu kita jadi pengawas itu, memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundangan. Aturan ketentuannya ada, Pak. Ya. Maka kalau kita nggak tahu aturannya, kita nggak tahu ketentuannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita tidak akan tahu apakah penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai atau tidak sesuai. Betul nggak? Ya. Dalam sepak bola, kalau pesertanya, timnya, para pemainnya tidak tahu aturan main di dalam bersepak bola, pasti mereka akan berpotensi melakukan pelanggaran. Yang kedua, kalau wasit yang mengatur, mengendalikan pertandingan tidak tahu juga aturannya, maka bisa dipastikan tidak akan tahu siapa yang melanggar, ya kan? Sehingga tidak tahu siapa yang akan disanksi, kan gitu. Dalam sepak bola kita boleh nggak tackling? Boleh, selama ada bola. Kalau nggak ada bola, tackling pasti pelanggaran, ya kan? Boleh nggak kita memasukkan bola yang diumpan ke kita ke gawang? Boleh. Tapi kalau posisinya tidak benar, kita dianggap salah dan tidak sah golnya. Paham ya? Maka menjadi pengawas yang harus dipahami adalah pertama aturannya. Kalau hari ini kita nggak tahu aturannya, nanti saya bimbing, bekali soal aturan-aturan dengan cara-cara yang mudah-mudahan gampang dan mudah. Ya, jadi nggak perlu baca, Pak. Aturan perundang-undangnya itu tebal sekali. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu ada sekitar 500-an halaman. Sekian, Pak. Pasti apalagi ibu-ibu yang punya anak kecil, ya kan? Atau bapak-bapak yang sudah matanya juga sudah berat kalau harus membaca lama, capek. Nanti melalui Bawaslu kita permudah. Oke ya? Itu. Belum lagi dari peraturan itu ada peraturannya KPU. KPU itu sebagai lembaga teknis dia harus bergerak juga sesuai dengan aturan. Aturannya namanya PKPU. Peraturan KPU. Di bawah peraturan KPU itu ada keputusan KPU. Ada surat edaran. Jadi banyak, Pak. Termasuk pengawas pemilu sama. Ada namanya peraturan Bawaslu, peraturan Badan Pengawas Pemilu. Pokoknya apa? Kenyang kalau cuma lihat peraturannya, ya kan? Tapi hari ini kita yang penting paham, ya kan? Bahwa
kita semua punya kepentingan, punya kepedulian memastikan pemilu ini berjalannya dengan sesuai aturan. Ya, nanti kita guide namanya, kita pandu soal itu. Yang kedua, kita juga harus tahu siapa yang kita awasi dan bagaimana cara mengawasi. Kalau pengawas pemilu yang organik, Pak, organik itu maksudnya pengawas pemilu yang dibentuk secara formal oleh pemerintah. Ya. Kira-kira mereka mengawasinya atau yang diawasi itu ada 3 pihak utama. Pertama, yang mereka awasi adalah peserta pemilu. Ya. Siapakah peserta pemilu? Partai politik. Itu namanya peserta, Pak. Peserta pemilu itu partai politik. Yang berhak mengikuti pemilu ini, kompetisi ini, kontestasi ini adalah partai politik. Ya. Lalu caleg itu siapa? Caleg itu bagian dari peserta pemilu. Tapi peserta pemilunya adalah partai. Karena kalau partai politik tidak memberikan rekomendasi kepada caleg untuk menjadi calon legislatif, mereka tidak bisa mendaftar sendiri ke KPU. Ya, nggak bisa nih, misalnya ada di antara kita, saya mau jadi caleg, lalu kemudian datang ke KPU mendaftar, lalu kemudian oleh KPU didaftar jadi caleg, nggak bisa. Harus melalui partai politik. Maka yang diawasi pertama adalah peserta pemilu. Yang kedua yang diawasi siapa? Penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? KPU. Secara teknis berikut jajarannya: KPU Kabupaten, KPU kalau di kecamatan itu PPK, panitia pengawas kecamatan. Di desa kelurahan namanya PPS, ya. Lalu di bawahnya lagi namanya KPPS. Itu juga objek atau sasaran yang menjadi tugas pengawasan. Oke ya. Nah, pertanyaannya kan begini. Siapa kemudian yang mengawasi? Pengawas pemilu. Ya enggak? Apakah pengawas pemilu melaksanakan tugas-tugasnya? Ada jaminan bahwa dia melakukan dengan benar? Hah? Mungkinkah pengawas pemilu sebagai polisinya pemilu, sebagai wasitnya pertandingan, dia melakukan tugas secara tidak benar? Mungkin. Bahkan mungkin curang, bahkan mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Mungkin tidak, Pak? Mungkin. Mungkinkah polisi bukan pemilu itu terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar? Mungkin ya, Pak. Jenderal saja bisa. Oke? Karenanya kita ini membuat ini, salah satunya sebetulnya sedang membantu seluruh pihak, tidak sedang mencari kesalahan pihak-pihak. Jangan salah, Pak, motivasinya adalah untuk membantu, meluruskan, memastikan agar penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan benar. Oke ya. Yang ketiga yang diawasi siapa? Pemilih. Siapakah pemilih? Warga negara Indonesia, penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Usianya 17 tahun atau sudah pernah menikah. Mungkinkah para pemilih ini melakukan pelanggaran, Pak, dalam pemilu? Mungkin, ya kan? Ada yang coblos 2 kali misalnya, ya, coblos TPS ini geser ke sana, coblos lagi. Oke? Lalu pada saat kampanye juga begitu, ya kan? Melibatkan anak-anak kecil padahal tidak boleh dalam kampanye misalnya.
atau kemudian ikut dalam kampanye, bahkan mempersiapkan tempatnya di tempat-tempat yang dilarang, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas milik pemerintah. Itu ya. Jadi 3 itu Pak yang diawasi. Bawaslu di mana? Kita ini pemilih juga, tapi kita ingin menjadi pemilih yang berbeda, yang tidak hanya pasif melihat pemilu ini dijalankan. Kita ingin jadi pemilih yang peduli, yang juga ingin bisa mengawasi, membantu, memastikan pemilu berjalan dengan baik. Maka apa yang kita awasi? Sama Pak, kita awasi pesertanya pemilu, ya. Kita awasi penyelenggaranya. Kita awasi juga para pemilih yang mungkin ada sebagian mereka karena ketidaktahuannya atau memang karena niat dan kesengajaannya melakukan hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Begitu ya kira-kira ya. Gitu. Nah berikutnya yang mungkin nanti akan jadi pertanyaan. Oke Pak, kami mengawasi itu semua. Lalu andaikan, lalu misalkan kita sudah tahu nih aturannya, yang boleh, yang tidak boleh, yang dilarang, yang tidak dilarang, yang melanggar, yang tidak melanggar, yang merupakan kejahatan pemilu dan tidak kejahatan pemilu. Lalu kita temukan itu terjadi peristiwanya. Apa yang kita lakukan Pak? Kan begitu kan? Ya enggak? Apa yang kita lakukan? Nah, ini yang saya maksud. Masyarakat kita secara umum banyak, saya yakin, yang punya kepedulian, ya. Ada yang punya kepedulian, tapi terhenti ketika mereka harus berpikir, terus ya apa ini? Terus gimana itu? Iya ya, saya lihat itu ada pelanggaran di sana, ada tidak benar di sana. Nah, pengawas pemilu itu atau masyarakat itu ketika tidak tahu bagaimana caranya, itulah yang kerap kali menjadikan kemudian setiap pelanggaran tidak kemudian ada yang menindaklanjuti, tidak ada sanksi, sehingga para pelanggarnya kerap kali berulang-ulang kali melakukan pelanggaran karena tidak pernah bisa ditegakkan aturannya. Itu kira-kira ya. Nah, berkenaan dengan bagaimana cara ketika kita mengetahui pelanggaran, bagaimana kita menindaklanjuti pelanggaran. Saya juga mau sedikit, ini namanya kan orientasi saja sama pembekalan. Yang lebih teknis sebenarnya nanti akan kita berikan, tidak di ruang, tidak saat ini, tapi nanti kawan-kawan semua di sini akan dimasukkan dalam satu grup, ya. Bersedia nggak ini? Ya. Berkenan nggak untuk terlibat berkontribusi mengawasi pemilu kita? Tepuk tangan dulu. Oke, ya. Setidaknya Pak, niat kita sudah mendapat catatan kebaikan. Setidaknya ketika niat itu kita wujudkan, kita dapat tambahan kebaikan, ya. Dan niatkan itu untuk kebaikan tidak hanya kita, keluarga kita, lingkungan kita, tapi bangsa dan negara kita yang hari ini kita lahir di sini dan mungkin juga ditanam di sini. Kan gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti akan kita organisir, ya. Kita organisasi. Hari ini itu ada tulisan nih, batch 1 ini artinya gelombang pertama. Karena akan ada gelombang-gelombang lain yang akan kita libatkan. Semakin banyak yang mengawasi, akan semakin memperkecil peluang pelanggaran yang terjadi. Kata Bang Nabi, tadi saya sampaikan di acara pertama, kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Tugas kita, para pengawas-pengawas partisipatif ini, itu memperkecil kesempatan itu, ya. Jadi jangan dianggap kecil Pak kontribusinya, ya. Minimal Pak, kalau di rumah itu kelihatan ada orang, pasti pencuri mikir. Kalau nanti kawan-kawan di sini menggunakan atribut misalnya Bawaslu, lalu berdiri di dekat TPS saja,
Mikir. Kan mikir Pak, ini bukan masyarakat biasa, iya kan? Ini tahu ini mana yang benar mana yang nggak benar ini, betul nggak Pak? Maka niat itu tidak berbuah diwujudkan menjadi pelanggaran. Bukankah itu bagian kebaikan juga? Mencegah orang untuk berbuat yang tidak baik. Itu ya. Nah, nantinya kita ini gelombang pertama 100 orang. Akan ada gelombang lagi menjadi 100 orang lagi. Akan ada lagi gelombang lagi. Kalau 100 orang ini mungkin kalau ibarat air seperti riak-riak saja. Ya. Mungkin seperti sekedar letupan-letupan. Tapi kalau ini sudah banyak yang terlibat, maka riak ini menjadi gelombang. Ya kan? Menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang berniat dan beritikad tidak. Tepuk tangan untuk Bawaslu 2024. Ya, itu. Kita ini Pak nanti karena terbatasnya waktu sekali lagi, banyak hal yang ingin kita bagi dan sampaikan. Tetapi saya berpikir juga bagaimana ini mengemasnya dengan ringkas. Kalau dulu Pak, saya itu jadi panwas, itu pertemuannya berkali-kali, bimteknya berkali-kali. Bimteknya juga di setiap tahapan, ya. Karena pemilu ini ada tahapan-tahapannya, Pak. Tahapan pertama, misalnya pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, pendaftaran ini juga ada banyak kerawanannya, Pak. Banyak kecurangannya, Pak. Peserta pemilu itu kan harus memenuhi syarat ketentuan, ya enggak? Syaratnya misalnya kalau jadi peserta pemilu itu mereka harus punya pengurus dan kantor di 100% provinsi se-Indonesia, di 75% kabupaten se-Indonesia, di 50% kecamatan, misalnya begitu. Kan tidak gampang Pak ya, tapi kadang-kadang ada yang bisa menyiasati itu kalau nggak diawasi. Saya tidak akan ajak bapak-bapak mengawasi tahapan itu, apalagi sudah berjalan. Lalu ada tahapan lagi, misalnya tahapannya adalah menyusun daftar pemilih. Pernah dengar daftar pemilu, daftar pemilih tetap pemilu? DPT namanya. Jadi orang yang mau ikut pemilu itu, yang mau nyoblos itu harus didaftar dulu Pak. Ya. Nah, kalau tidak diawasi, para pemilih itu, ya, itu yang memenuhi syarat tidak masuk, yang tidak memenuhi syarat bisa masuk. Misalnya TNI Polri itu dilarang, bisa masuk Pak. Misalnya, ya kan, mereka yang belum 17 tahun nggak boleh, bisa masuk Pak. Misalnya, mereka yang mati jangan masuk Pak. Ada Pak orang-orang mati di daftar pemilih itu, ya kan? Misalnya Pak, ya, yang didaftar itu hanya didaftar sekali, nggak boleh berkali-kali. Itu ada yang satu orang didaftarkan puluhan kali. Namanya Pak Hadi Winarno. Ini bisa banyak Pak, 10 di daftar pemilih. Sehingga muncul ganda katanya ya. Lalu ada daftar atau nama pemilih, namanya ada, orangnya nggak pernah ada. Itu. Lah, terjadi nggak Pak? Terjadi. Lalu apa Pak kira-kira kalau misalnya ada daftar nggak benar begitu? Dampaknya apa? Ada Pak, karena nantinya berdasarkan daftar pemilih itu dibikinlah surat suara sejumlah daftar pemilih. Kalau daftar pemilihnya kebanyakan, surat suaranya bakal banyak. Kelebihan surat suara ini berpotensi disalahgunakan. Paham ya? Seperti itu Pak. Itu di dalam daftar tahapan menyusun daftar pemilih. Lalu apa tahapan lainnya? Yang saat ini terjadi misalnya menyusun dapil Pak, daerah pemilihan.
pemilihan. Ya. Jember ini ada 6 dapil daerah pemilihan, 1 sampai 6. Kalau daftar undangan saya di acara ini harusnya harapannya ini teman-teman ini tersebar di semua kecamatan, di 31 kecamatan. Tapi saya nggak tahu apakah hadir semua rata di semua kecamatan atau ada yang berhalangan karena satu dan lain hal. Sebagai intermezzo saya juga mau tanya dulu nih. Kecamatan saya biasanya kalau di Panwas begitu Pak, Panwas saya itu saya absen. Coba dari ujung paling barat Sumber Baru ada yang hadir nggak? Ada. Tepuk tangan Sumber Baru. Geser lagi agak ke timur, Tanggul ada nggak? Ada. Alhamdulillah, tepuk tangan. Geser lagi agak ke selatan. Mana? Semboro. Semboro ada nggak? Ada Semboro. Unggul Sari ada. Unggul Sari di depan. Lalu geser lagi Jombang. Geser lagi Kencong. Geser lagi Gemumas. Geser lagi Puger. Geser lagi Balong. Ada? Wuluan. Ambulu. Tempurjo. Ketua ini yang ngancung. Oke, ke selatan barat lagi Rambi Puji. Oke, ya diingatkan Bangsal Sari. Datang Rambi Puji. Ada Rambi Puji? Hah? Oh, lupa gak diundang. Wah, ini pengundangnya nih, perlu dapat kartu kuning ini ya. Kartu kuning ini Golkar, gak enak tuh ya. Kartu lain aja sudah. Lalu geser lagi coba Jenggawa. Oke, Jenggawa ada. Lalu kemudian geser lagi Mumbul Sari. Ada. Geser lagi mana namanya? Ajung. Ajung ada. Geser lagi Mayang. Geser lagi Silo. Geser lagi Ledombo. Geser lagi Kalisat. Geser lagi Sukawono. Sumber Jambe. Wah, mantap. Lalu geser lagi Kalisat sudah ya. Mana lagi berarti? Jerbuk. Jerbuk ada enggak? Banyak Jerbuk ini. Iya, kompak sekali nih Jerbuk ini. Kayaknya pemilu di sana bakal jurdil beneran ini ya. Lalu geser lagi Arjasa. Geser lagi setelah Arjasa mana? Patra. Ada. Geser lagi Sumbersari. Geser lagi Kaliwates. Sumbersari itu Lingling itu Sumbersari itu. Kamu Sumbersari. Kaliwates. Ada ya? Panti. Ada semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu lengkap itu, ya. Nah, tadi siapa yang diawasi Pak? Pertama peserta pemilu, yang kedua penyelenggara pemilu, yang ketiga pemilih. Ya. Tapi kita tahu semua bahwa yang terlibat kalau saya sampaikan 3 hal tadi itu sangat banyak. Peserta pemilunya saja, partai politiknya kemungkinan besar nanti jumlahnya 18 peserta pemilu. Di 2019 itu ada 16, di 2024 sekitar 18. Lalu di samping partainya ini nanti akan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan politik, caleg-calegnya juga akan melakukan kegiatan politik. Caleg DPR RI untuk dapil Jember Lumajang jumlahnya ada 8. Karena partainya 18, maka yang terlibat calegnya 18 kali 8. Berapa? Hampir 200. Lalu provinsi dapil Jember Lumajang kursinya itu ada 11. Partainya ada 18. Maka 18 kali 11. Berapa kira-kira jumlahnya? 200 sekian ya. Lalu kemudian ini yang paling banyak, caleg tingkat kabupaten. Kursi totalnya itu 50. Partainya pesertanya ada 18. 50 kali 18 hampir 1000. 900.
Maka kalau di total Pak ada sekitar 1.250 caleg yang akan melakukan berbagai macam kegiatan politik dari A sampai Z. Dari caleg yang baik sampai caleg yang busuk ada semua. Ya kan? Caleg yang bonek sampai caleg yang berduit, caleg yang tidak bonek ya. Dari caleg yang paling beradab sampai yang paling biadab ada semua nanti Pak. Sudah nanti Anda saksikan semua ya. Ada yang bagaimana menang terhormat, ada yang penting menang ya. Ada yang bilang halal semua cara, ada yang bilang haram ya, ada yang bilang haram gitu. Lengkap Pak ya, mulai yang berduit sampai yang tidak berduit ya kan, itu macam-macam Pak. Nanti kita semua akan saksikan, kita semua akan melihat, dan kita semua jangan diam. Mari berpartisipasi, mari belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang tahu haknya, tahu kewajibannya. Nah, kembali soal pengawasan ya. Jadi nanti kita akan sampaikan hal-hal itu tadi ya. Kita tahu nanti bagaimana cara mengawasinya, aturan-aturannya, lalu kita tahu siapa saja yang diawasi. Lalu yang diawasi tidak hanya orang, tetapi juga tahapan pemilunya ya. Berkenaan dengan itu nanti saya harapkan Mas Panitia nanti membagikan formulirnya. Yang punya niat, yang punya perkenan untuk terlibat dalam korps pengawas pemilu, mohon diisi selengkap-lengkapnya ya. Tolong nanti dibagi ya Mas Sofian ya, sambil jalan nggak apa-apa Mas Sofian, dari belakang begitu ya, dibagi itu. Karena kita juga ingin Pak mengetahui seberapa banyak orang yang nanti berkenan terlibat. Semakin banyak orang yang terlibat seperti tadi saya sampaikan, maka kita harapkan kesempatan-kesempatan para pelanggar, pihak-pihak yang akan menjalankan proses pemilu ini dengan tidak benar itu akan lebih sempit. Apakah sudah ada indikasinya? Sudah Pak ya, saya bicara sekarang lebih agak spesifik misalnya. Karena yang kita awasi adalah penyelenggara. Ada nggak indikasi penyelenggara sudah mulai melakukan hal-hal yang kurang sesuai? Dimulai dari proses penerimaan, seleksi penyelenggara pemilu. Di KPU ada PPK, di Bawaslu ada Panwascam. Ya, kita tidak boleh melemparkan sesuatu, memastikan sesuatu yang kepastian itu harus ada keputusannya pengadilan kan gitu Pak. Maka saya bilang indikasi, tapi indikasi ini kan kuat Pak. Misalnya kemarin dalam penerimaan Panwas kecamatan muncul kasus dan kejadian, ada Panwascam lolos diterima padahal dia tidak memenuhi syarat ketentuan. Salah satu syaratnya Panwascam adalah orang yang tidak pernah mendapatkan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Ketika ini proses berjalan, sudah diputuskan, sudah diumumkan, sudah dilantik, lalu ditemukanlah ada beberapa Panwascam yang ternyata tidak memenuhi syarat itu. Pernah baca beritanya? Ya, ini mungkin nggak semuanya karena memang kurang peduli kemarin proses-proses ini. Saya paham ya kan. Tapi ini saya sampaikan Pak, bahwa ini aja sudah mulai terjadi. Syaratnya nggak boleh tapi diterima. Ya, itu. Nah siapa yang menemukan? Bagus kalau yang menemukan misalnya dari penyelenggara sendiri, dari lembaga pengawas sendiri yang menemukan, yang mengetahui, yang mengungkapkan.
adalah warga masyarakat sipil. Nah, itu Pak. Artinya kalau kita peduli, kita bisa tahu. Ya, bisa kita temukan hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai. Tinggal itu tadi. Maukah hari ini kita, pikiran kita itu kemudian kita apa istilahnya ya, di set up ulang ya. Mulai peduli pada hal baik, termasuk pemilu yang hari ini akan kita, yang sedang berlangsung tahapannya. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi dari proses ini itu sudah kita bisa lihat, kita bisa ketahui ada indikasi dilakukan oleh penyelenggara. Lalu adakah juga yang dilakukan peserta? Ada. Kemarin dalam proses-proses pendaftaran, ketika dicek, diverifikasi, ada orang yang didaftar sebagai anggota partai politik, saat kemudian yang bersangkutan ditanyakan, dia merasa bukan. Nama-namanya dicatut. Karena harus memenuhi syarat ketentuan, partai politik itu harus punya anggota di tingkat kabupaten dalam jumlah populasi tertentu minimal 1000 atau 1/1000. Nah, cari orang kan nggak gampang Pak. Partai-partai baru yang sekedar mengandalkan nekat daftar, nggak punya anggota, kepingin jadi peserta pemilu, akhirnya melakukan cara-cara yang tidak benar. Orang yang bukan anggota partainya dimasukkan menjadi anggota partainya. Paham nggak ya? Nah, saya tidak mau sebutkan semuanya, tapi pendek kata, sekali lagi, kalau kita ingin turut berkontribusi, berpartisipasi mengawal pemilu ini supaya benar, mari kita peduli, mari kita kemudian juga berkontribusi. Yang kita lakukan antara lain, ya inilah, kita mengkonsolidasi sebagai warga masyarakat sipil untuk mulai belajar bagaimana mengawasi dengan baik dan benar, ya. Bagaimana teknis-teknisnya nanti akan kita lebih lanjut berikan sembari kita proses berjalan. Nah, berikutnya Pak, jadi pengawas ini akan dibikin strukturnya, diorganisasi secara terstruktur, secara sistematis, lalu kita harapkan ini masif. Terstruktur itu artinya ada jenjang strukturnya Pak. Di tingkat kabupaten nanti ada yang koordinasi, di tingkat dapil nanti ada, di tingkat kecamatan ada, di tingkat desa ada. Ya, hari ini kita mengundang bapak-bapak, dan ketika bapak-bapak bersedia, nanti akan ada petunjuk-petunjuk berikutnya bagaimana menempatkan masing-masingnya. Ini kan ada per kecamatannya sudah ada, tapi jumlahnya kan mungkin masih tidak banyak Pak. Paling per kecamatan 3, padahal 3 itu tidak cukup, ya kan? Kita nanti tambahkan kepada bapak-bapak teman di gelombang-gelombang berikutnya. Maka nanti insya Allah akan banyak kawan-kawan kita yang punya niat yang sama, keinginan baik yang sama. Dan jangan lupa Pak, kita dapat kebaikannya, kita dapat pengetahuan dan belajarnya, dan kita mendapatkan banyak kawan-kawan di proses penyelenggaraan kelas ini. Ya, bagus kan kita punya banyak kawan, bagus ya. Nah, itu. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi sekali lagi mohon nanti diisi. Setelah ini jangan dibawa pulang Pak, itu dikumpulkan. Ya, itu dikumpulkan, tidak untuk dibawa pulang. Nomor HP-nya juga ditulis lengkap, karena itu nanti bagian yang kita inventarisir, dan mohon nanti perkenannya kalau nanti diundang dalam grup itu untuk bisa tergabung, ya, terlibat. Itu ya. Sampai di sini dulu Pak yang saya sampaikan. Berikutnya saya beri kesempatan, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, untuk kita diskusikan, ya. Ini 4:30 kurang 5, mungkin 10 menit ya saja, atau paling banter 15 menit, lalu sesi saya udah selesai. Berikutnya nanti saya serahkan untuk mungkin Pak Jatmiko menyampaikan beberapa hal, ya.
Silakan, saya biar nggak anu, saya langsung aja sudah. Siapa yang akan menyampaikan? Bapak Ibu hadirin yang mau menyampaikan opininya, pendapat atau sharing aja sama Bapak Dima selaku Ketua Kowaslu kita. Ada?